jelasin, Bang. Jelasin apa lagi sih? Lu bener tidur sama Mas Dito? Hah? Itu dipaksa, Mas. Urusin dia. Coba jelasin. Iya, aku tadi dipaksa, Mas. Tapi akhirnya aku mau. Karena dia ngasih kita uang, tau nggak? Buat kita makan. Dasar lunya aja yang keganjenan. Nyesel gua milih lu. Apa? Aku yang nyesel punya suami kayak kamu, tau nggak? Coba aku dengerin kata ibu aku. Aku gak mau susah kayak gini. Gue pergi. Kita sekarang cerai. Terus kemudian ibu nggak coba melapor ke orang lain, ke siapa gitu? Enggak, Mas. Karena takut tetap ya. Tetap takut kan, saya masih diancam juga Mas Farid sama suami kakak ipar saya itu. Takut, malu Mas Farid. Oke, lalu kemudian setelah itu seperti apa lagi, Bu? Setelah suami marah besar sama ibu. Dia keluar dari rumah Mas Farid. Dia bilang gini, saya sudah ceraikan kamu, katanya gitu. Akhirnya dia meninggalkan saya sama anak saya sampai hari ini. Anak dibawa? Enggak, Oh, ditinggal enggak, sama saya, tapi sampai hari ini dia nggak ada kabar Mas Farid. Udah berapa lama, Ibu? Kurang lebih 6 bulanan, Pak. 6 bulanan. 6 bulanan, iya. Jadi waktu itu suami saya bilang, sudah kamu saya ceraikan. Dia langsung pergi, Pak. Saat itu sudah masuk ke kelas talak belum, Pak? Saat suaminya ngomong Kalau seperti dalam itu? pandangan agama sudah jatuh. Sudah jatuh. Iya. Tapi kalau dalam pandangan hukum negara itu kan melihatnya pada aspek maslahah, misalnya. Jadi kenapa kadang orang itu kenapa mengucapkan talatir karena emosional. Iya. Di sebagian para ulama menyatakan kalau pengucapannya itu dalam keadaan emosional maka tidak jatuh. Tapi kata misalkan beberapa sahabat yang berpendapat mau ini emosional mau tidak sengaja atau guyonan tetap jatuh. Lah untuk menghindari mempermudah proses jatuhnya talak ini, maka kompilasi hukum Islam dan juga undang-undang pernikahan perkawinan tahun 1974 itu juga menjelaskan syarat-syaratnya menjadi sangat sulit. Salah satunya adalah harus dikukuhkan, dikuatkan oleh pengadilan. Jadi selama pengadilan belum memutuskan, maka ikatan suami ini masih dipandang sebagai ikatan yang sah. Kalau kita fahami seperti itu. Tapi kalau dalam perspektif agama tadi itu sudah jatuh sesungguhnya. Karena sudah secara sengaja dan sudah menyampaikan dan kemudian meninggalkan rumah dan kemudian setelah itu kan tidak ada tanggung jawab. Tapi ada satu hal tadi yang digarisbawahi, yang harus garisbawahi ya. Ibu tadi kenapa tidak berani melapor? Karena ini perbuatan maksiat yang dilakukan baik yang dari suami tadi, kakak tadi saudara maupun dari ibu, takut diketahui orang, takut ini menjadi aib keluarga dan mau lapor ke mana dan pasti nggak ada yang bilang pada posisi seperti ini karena masing-masing kan harus ada saksi dalam perbuatan seperti ini, nggak ada istilah saksi. Itulah pelajaran penting agar berhati-hati agar orang tidak jatuh dalam jerembab tadi itu sehingga muncul tuduhan sebagai pelakor dan macam-macam ya karena faktor yang menghimpit dalam kehidupan tadi itu. Tapi sesungguhnya faktor semuanya itu adalah orang karena faktor jauhnya dari tuntunan agama. Ketika orang beragama, jauh dari tuntunan agama, kemudian melakukan kemaksiatan, pikirannya menjadi sempit, kemudian nggak ada lagi daya nalarnya, akibatnya dalam kesulitan. Jadi kalau kembali kepada suami tadi yang tentang tadi, jadi kalau ibu misalkan kayak seperti ini, kemudian ke pengadilan, kemudian menyampaikan ini, itu pengadilan nanti akan memanggil pihak suami, kemudian ibu diperdengarkan, itu bisa dijatuhkan. Kalau tidak bisa dimediasi, maka pengadilan akan mengukuhkan apa yang menjadi ucapan dari suami itu. Ibu Mia sendiri ingin pisah dengan suami atau tidak? Karena masih ada anak ya Mas ya. Karena anak. Karena masih ada anak, kan kepinginnya kita masih bareng-bareng gitu. Tetap rukun ya. Iya. Oke. Tapi nggak bisa dihubungi sama sekali. Nggak Mas. bisa Di telepon dihubungin. juga nggak mau ngangkat. Nggak ya, mau Mas. ngangkat, Nggak mau tapi sebenarnya ngangkat. telepon itu aktif kan ya. Aktif, masih aktif itu Mas. Kita sudah coba kirim pesan Pak. Iya. Sebelum kita telepon kita kirim. Betul ya. Jadi ini Mas Farid ini kan bagian dari ikhtiar kita ya. Iya. Program ini mudah-mudahan kita bisa menyatukan keluarga yang sempat retak, yang kalau tadi yang sedang berada jauh Iya. dari tuntunan agama, kita ingin supaya didekatkan, supaya bisa menjemput harapan masa depan yang lebih baik. Kan itu yang menjadi keinginan dari program ini diantaranya. Ya. Pak Ustadz, seperti kita sudah tersambung nih. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Iya Pak, tadi kru kita sudah nelpon Bapak. Alhamdulillah Bapak mau angkat telepon dari kita. Ini di sini Bapak saya panggil Pak Aryo aja ya Pak, karena saya ingin menjaga identitas Bapak sama Ibu. Ibu di sini kita panggilnya Ibu Mia.
demi menjaga privasi Bapak sama Ibu, jadi kita nama samarkan ya nggak apa-apa ya Pak. Tapi insya Allah niat kita baik kalau mau mencoba untuk berkomunikasi lah setidaknya dengan istri Bapak nih. Ada yang mau disampaikan dari Ibu Mia, silakan Ibu Mia. Halo, Pak. Halo. Ngapain sih kamu nonton kayak gini? Halo, Pak. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak bisa kan? Pak, aku minta maaf, Pak. Kamu ngapain Mbak? Nggak ada di sini. Ngapain? Enggak, aku cuma mau menjelaskan, Pak, kalau aku kan cuma dipaksa waktu itu, Pak. Aku cuma mau menjelasin aja, Pak. Udah lah, kamu mau usah banyak ngomong. Itu udah salah kamu itu. Bukan. Tidak. Pak Aryo, saya bisa ngerti gimana marahnya Bapak sama istri. Cuma kalau menurut saya sih ada baiknya coba dengarkan dulu omongan istri seperti apa. Karena istri Bapak saat itu melakukannya itu terpaksa di bawah ancaman, Pak. Mas ini nggak usah ikut campur. Iya enggak, saya bukannya mau ikut campur, saya mau coba clearin masalah ini gitu. Coba menyelesaikan masalah ini, berhubung di sini juga alhamdulillah ada Pak Ustadz Ziyad. Sebesar apapun masalah, siapa tahu kan bisa kita selesaikan. Ibu Mia niat baik, mengakui semua kesalahannya, tapi dia ingin cerita kenapa dia melakukan itu. Dia tahu itu salah. Pak, Papa pulang, Pak, balik, Pak. Aku mau cerita, Pak. Anakmu nanya terus, Pak. Kamu itu udah macam bohong. Enggak, Pak, aku enggak bohong. Istighfar dulu. Oke. Istighfar dulu. Kini ini sepertinya komunikasi juga agak sulit nih Pak Iya, Ustadz. Pak. Jadi begini Mas Farid. Memang kelihatannya dari pihak tadi Pak Aryo tadi memang sudah puncak kemarahan. Jadi apapun alasannya, ya. Putus. Oke. Jadi kita bisa sangat mengerti Pak, dan sangat memahami siapapun suaminya pasti marah ketika melihat istrinya melakukan perbuatan keji tadi apapun alasannya, apalagi ini terjadi berulang-ulang. Kalau yang pertama mungkin alasan wah ini diperkosa, mungkin masih orang kemaksiatan kemudian jalan dan pasti suami akan berdiri terdepan untuk melakukan pembelaan itu kan. Tapi ini kan kemudian terjadinya kan ini, dan setelah itu kan memang tanpa klarifikasi. Jadi ibu ini sudah dalam perbuatan yang salah dan tidak ada ruang untuk memberikan klarifikasi, dan suaminya tidak ada lagi pembelaan, dan karena sudah termakan ilusi tadi lah. Inilah saya kira apa itu benih-benih keluarga mengalami kehancuran itu karena apa? Karena masing-masing tidak ada keterbukaan, tidak ada saling pemahaman, tidak saling kerjasama, tidak ada saling menjaga amanah. Menjaga amanah dalam mana suami menelantarkan tadi, tidak memberikan nafkah, suami bermain judi dan lain-lainnya tadi. Inilah yang kemudian akhirnya menjadi bara dalam hubungan keluarga. Puncaknya adalah ketika mohon maaf ketika Bu Mia tadi kemudian akhirnya terjadilah perbuatan yang tidak baik dan sangat dicela oleh agama tadi itu. Nah inilah yang kemudian akhirnya menjadi ruwet lah. Sebaiknya dalam masalah ini ya memang diselesaikan secara baik untuk pihak keluarga. Saya kira Mbak Mia tidak bisa ini menyelesaikan sendirian, mesti harus mengajak orang, mungkin keluarga dari laki-laki ini atau bagaimana ingin berdamai, ingin mengajak, yang intinya adalah menyelamatkan mahligai rumah tangga ini karena punya anak. Tapi kalau itu mungkin sudah, kalau suami melihat tadi misalkan sudah puncak dari kemarahan sudah nggak bisa lagi, ya mungkin jalannya mungkin ada jalan yang tidak bisa dikomunikasikan lagi, tapi berusahalah semaksimal mungkin. Yang kedua, bukalah pintu di luar prosedural yang dalam makna semacam ini apa? Bertobatlah kepada Allah. Karena pintunya adalah di sana. Ini dosa besar Mas Ari, dosa besar sekali. Maka tobatnya juga harus betul bersungguh-sungguh. Nggak bisa kemudian. Jadi ibu juga nggak dengan mudah bisa klarifikasi, apalagi suami sudah tahu langsung seperti itu kan, gitu menyaksikan, terus pihak kakak iparnya juga menyaksikan. Apapun ini susah, berat karena memang ini sudah jalan yang paling jalan yang paling buruk dari relasi antara keluarga yang lainnya.
Nah, karena itulah memang ada hakam tadi itu dari keluarga masing-masing untuk mencari jalan. Kalau ketika sudah ada mediasi ya mungkin akhirnya pada jalan terakhir kan. Pak Ustadz, seperti saya dapat informasi sudah bisa sambung lagi. Telepon balik ke sini. Assalamualaikum Pak Aryo. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak Aryo, sebelumnya saya mohon maaf saya menghubungi Bapak. Bapak kan sudah baca teks yang kita kirim ke Bapak, kita niatnya mau coba menyelesaikan masalah keluarga Bapak ini, membantu setidaknya menyelesaikan masalah keluarga Bapak ini. Saat ini di studio sudah ada Ibu Mia. Ya, Almas memang baik. Cuma masalahnya ini sudah terlalu berat, Mas. Saya juga maafinnya juga susah. Maafin cewek-cewek itu coba jadi saya bisa maafin dia. Kenapa Pak? Boleh diulang, maaf? Bisa kalau Mas coba di posisi saya, apakah bisa maafin wanita seperti itu? Iya, kalau ketika dibalikin seperti itu saya juga mungkin sulit untuk memaafkan, tapi setidaknya kita coba mendengarkan dari sisi yang lainnya, Pak. Bapak kan ada anak, setidaknya coba pikirkan itu. Perkara Bapak sudah tidak cinta lagi atau sudah tidak suka lagi, itu bisa diselesaikan. Tapi ini ada anak yang harus tahu nih berakhirnya akan seperti apa gitu. Tapi udah apa ya? Udah buntu, Mas, untuk mati juga, Mas. Oke, gini Pak Aryo, mohon maaf saya potong Pak. Gimana kalau saya tawarkan Bapak untuk besok datang ke Antv? Untuk coba kita cari akar permasalahannya seperti apa. Ada emang jalan keluar. Ini sih sebenarnya saya meninggalkan dia itu maka sudah makan sudah mobil saya udah. Oke, gini aja Pak, saya tawarkan gini deh Pak, biar sama-sama enak, biar Bapak nggak merasa dirugikan juga, saya kasih hak jawab buat Bapak besok di studio, gimana? Mungkin tidak bisa kalau gitu, Mas. Siang mungkin saya bisa. Ya udah, berarti besok saya tunggu di studio ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, Ibu Mia. Besok Ibu kita undang lagi. Coba kita. Ibu Mia siap ketemu tapi kan? Insya Allah siap ketemu. Pak Ustadz, jika memang besok berani datang suaminya ke sini, kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Ustadz ke Ibu Mia biar coba lebih tenang lagi, jangan coba menyulut emosi, karena kan kita pengen juga ini nggak akan jadi berantem berujung, pengennya diselesai dengan cara baik-baik. Jadi yang pertama ya Mbak Mia harus mengakui bahwa ini salah. Jadi jangan sekali-kali melakukan pembelaan ingin mengklarifikasi, nggak ada yang bisa diklarifikasi Mas Farid. Klarifikasi artinya begini, ini ada informasi yang disalahpahami oleh dia. Oke. Tapi ini kan sudah fakta. Ini sudah fakta, apapun alasannya, kecuali misalkan yang pertama kali. Hanya terjadi pertama kali, kemudian dalam tekanan itu mungkin itu namanya klarifikasi. Kenapa tadi terjadi ini loh? Tapi ini kan tidak hanya satu kali gitu loh. Yang kedua dan berulang-ulang, maka ini bukan klarifikasi. Tapi harus dengan jujur mengatakan bahwa ini khilaf, pertama karena desakan ekonomi, yang kedua karena bujukan dari pihak tadi yang laki sebelah tadi, sehingga kemudian hilang akal kami, akhirnya kemudian terjadilah dan kami tidak ada keberanian, maka kami mohon maaf setulus-tulusnya agar diberikan maaf demi untuk anak-anak kita memberi ruang seperti itu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Mudah-mudahan nanti bisa selesai ya Bu ya, Iya. ya. Setidaknya Ibu sudah tahu, mungkin memang Ibu di bawah paksaan, tapi kan ada baiknya harusnya ngomong jauh-jauh hari sebelum Ibu melakukan itu gitu. Kita nggak menilai Ibu melakukan hal yang seperti apa gitu, kita nggak menghakimi Ibu, tapi mencoba untuk lebih sadar lagi ke depannya, apa yang kita lakukan itu yang kita tuai nantinya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Nasihatnya Ibu Mia. Bismillah, mudah-mudahan besok kalau emang jadi kita coba undang lagi, kita coba temukan Ibu dengan suami. Tapi saya mohon apa yang tadi Pak Ustadz bilang coba Ibu jalanin dulu. Ya, saya juga sambil coba nanti ngomong sama suami Ibu, karena kita pengen sini secara baik-baik. Kalau memang sudah tidak suka ya sudah selesai dengan baik-baik. Pikirkan sama anak. Terima kasih Ibu.
Ya, Terima kasih, Pak Ustadz. sama-sama, Mas Doni. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.